Shirataki. Pada episode sebelumnya, Dewa Gunung sedang mengamuk di ibu kota bunga. Dewa Gunung itu ternyata adalah seekor babi putih raksasa. Denjiro memberitahu Kinemon kalau penyebab mengamuknya Dewa Gunung adalah karena anaknya dicuri. Dan anak babi berwarna putih yang sedang dibawa Kinemon itu adalah anak dari Dewa Gunung. Dan tiba-tiba Oden muncul di depan Denjiro dan Kinemon. Kemudian Oden meminta anak babi putih itu untuk diberikan kepadanya. Dewa Gunung masih mengamuk di ibu kota dan membuat isi ibu kota menjadi hancur berantakan. Hal ini diakibatkan karena ada orang yang dengan sengaja mengambil anaknya dari hutan, sehingga Dewa Gunung mengejar pencurinya sampai ke dalam ibu kota bunga. Kejadian ini membuat pemimpin Yakuza di ibu kota sampai turun tangan. Sang bos Yakuza itu adalah Hyogoro Sang Bunga. Wih, keren. Ternyata waktu mudanya si kakek Hyogoro badannya kekar dan tinggi ya. Di sisi lain, Kinemon mendapat kabar kalau Otsuru, teman masa kecilnya, sudah ditelan oleh Dewa Gunung. Dengan penuh emosi, Kinemon langsung berlari menuju ke tempat Dewa Gunung berada untuk membunuhnya. Dengan penuh emosi yang meluap-luap, Kinemon melompat ke arah Dewa Gunung dan menusukkan pedangnya di muncung Dewa Gunung itu dan di jidat Dewa Gunung juga. Tapi dengan mudahnya Dewa Gunung langsung melemparkan Kinemon ke tanah dari atas wajahnya. Tetapi Kinemon masih belum kalah. Kinemon langsung berdiri dan menyerang balik si Dewa Gunung. Tapi tiba-tiba dengan cepat si Dewa Gunung menghantam Kinemon ke sebuah rumah dengan menggunakan moncongnya. Dan seketika Kinemon pun langsung KO. Hahaha. Gak disangka Oden tiba-tiba muncul dengan memegang anak babi putih itu dan berkata, "Hei, Dewa Gunung, apa ini yang kau cari?" Dengan ekspresi marah, sang Dewa Gunung melihat ke arah Oden yang sedang memegang anaknya. Orang-orang yang melihat tindakan Oden itu langsung marah besar dan menuduh Oden kalau mengamuknya Dewa Gunung di ibu kota dan membuat ibu kota hancur adalah ulah dari Oden. Oh, oke, sekarang aku paham. Jadi, maksud Oden meminta anak babi itu dari Kinemon adalah untuk menyelamatkan Kinemon dari amarah orang-orang di ibu kota dan membuat Oden disalahkan akan insiden ini. Wih, memang keren kali Kojiko Oden. Oden pun marah melihat semua kerusakan yang terjadi di ibu kota akibat dari amukan si Dewa Gunung. Tanpa banyak gaya, Oden mengeluarkan kedua pedang andalannya. Kedua pedang itu bernama Ameno Habakiri dan Enma. Oden merupakan pengguna aliran dua pedang dengan jurus Oden Nitoryu. Sang Dewa Gunung pun semakin marah dan mengambil kuda-kuda untuk menyerang Oden yang ada di depannya. Oden sudah menghitamkan lengan dan kedua pedangnya dengan haki Ryu miliknya. Hal ini membuat aku semakin kagum dengan sosok Kozuki Oden, di mana pada umur 18 tahun Oden sudah bisa menguasai haki Ryu dan juga sudah memiliki dua pedang kelas tinggi. Dengan kecepatan tinggi, Dewa Gunung berlari untuk menyerang Oden. Dan kecepatan kilat, Oden langsung mengayunkan kedua pedangnya dan menebas Dewa Gunung. Tebasan Oden itu menimbulkan efek yang sangat luar biasa di sekitarnya. Dan dengan sekali tebasan,
tubuh Dewa Gunung pun langsung terbelah menjadi dua bagian dengan jurus Togen Shirataki. Wedew, kuat kali Oden. Seekor babi raksasa yang tubuhnya sebesar gunung bisa terbelah menjadi dua hanya dengan satu tebasan aja. Memang barbar si Oden ini. Melihat kejadian itu, semua orang terkaget-kaget dan terheran-heran. Pasalnya, mereka baru kali ini melihat ada orang yang dapat mengalahkan Dewa Gunung atau babi raksasa dengan satu kali tebasan saja. Sampai-sampai seorang pemimpin Yakuza, Hyogoro Sang Bunga, sangat kagum melihat kekuatan dari seorang Kozuki Oden itu. Akhirnya, semua orang-orang yang tadinya ditelan oleh Dewa Gunung selamat dan bisa bertemu dengan keluarganya lagi. Dengan semua kerusakan yang terjadi di ibu kota akibat dari penyerangan dari Dewa Gunung, ajaibnya tidak ada satu orang pun yang mati. Orang-orang yang diselamatkan oleh Oden ingin berterima kasih kepada Oden, tetapi mereka gengsi karena mereka menganggap kalau semua kejadian ini karena ulah dari Oden sendiri. Sementara itu, Oden mendapat sebuah surat dari Shogun Sukiyaki. Surat itu berisikan kalau dia sudah dikeluarkan dari keluarga kerajaan dan juga diusir dari ibu kota bunga. Dan dengan semangat, Oden langsung bergegas pergi meninggalkan ibu kota bunga. Mendengar itu, Kinemon mengatakan kepada Otsuru kalau dia ingin mengikuti Oden dan rela mati untuk Oden. Denjiro juga mengatakan hal yang sama seperti Kinemon. Dia juga ingin mengikuti Oden dan mengabdikan dirinya untuk Oden. Inilah awal mula bergabungnya Kinemon dan Denjiro menjadi pengikut dari seorang Kozuki Oden. Oden tiba di Hakumai untuk bertemu dengan daimyo yang ada di sana. Dia adalah Shimotsuki Yasui. Di tempat kediaman daimyo Yasui, Oden bertemu dengan seorang pelayan yang mukanya itu udah nggak asing lagi kayaknya. Pelayan itu bernama Kurozumi Orochi. Lah, sebelum jadi shogun, ternyata Orochi dulunya cuma seorang pelayan di rumah daimyo Yasui. Keesokan harinya, Oden mengatakan kepada Yasui kalau dia akan pergi ke daerah Kuri dan ingin mengalahkan monster yang ada di sana. Monster itu bernama Asura Doji. Setibanya di Ringo, Oden dan kedua pengikutnya bertemu dengan dua orang kakak beradik yang bernama Izo dan Kikunojo. Mereka berdua putra dari seorang ahli tari. Tapi karena ayah mereka ditangkap, usahanya pun menjadi bangkrut dan mereka hidup sebatang kara. Oden dan pengikutnya tiba di Kibi. Di Kibi ada seorang hantu yang suka mencuri rambut untuk dijadikan kuas dan menjualnya. Oden pun mengalahkannya dan hantu itu menjadi pengikut Oden. Hantu itu bernama Kanjuro. Di sebuah hutan yang ada di wilayah Udon, ada seorang bandit gunung yang sangat terkenal. Dia sangat suka menculik wanita. Dan ternyata bandit gunung itu adalah Raizo, mantan anggota Oniwa Bansu, klan Kozuki. Raizo keluar dari Oniwa Bansu karena hatinya sudah disakiti oleh seorang kunoichi. Padahal Raizo adalah seorang ninja yang sangat berbakat loh. Oden pun akhirnya tiba di Kuri. Oden menerobos masuk ke wilayah Kuri dengan memotong pintu masuknya. Di sana, para anggota dari Asura Doji sudah menunggu Oden
dan bersiap untuk membunuh Oden. Oden datang ke Kuri dengan seorang diri tanpa mengajak pengikutnya. Di sana nampak seorang monster yang bernama Asura Doji. Dia berniat bertarung dengan Oden dan ingin menebas kepala Oden. Mendengar ucapan Asura Doji itu, Oden pun menjadi semangat untuk bertarung melawan monster terkuat yang ada di Kuri itu. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian nggak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.